bagaimana cara metabolisme di tubuh, berapa banyak kebutuhan lemak dan protein, sumber-sumber dan akibat dari ketidakseimbangan konsumsi lemak dan protein. Pertama, kita akan pelajari tentang lipid ya. Apa yang kalian ketahui tentang lipid atau lemak dan minyak? Ada yang mau volunteer untuk menjawab? Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Tentang lipid ya, Bu. Iya. Lipid itu adalah golongan senyawa organik sangat heterogen menyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Itu terdiri dari ada sumbernya itu ada makanan dan merupakan kira-kira itu 40% dari makanan setiap harinya. Iya. Ya, betul. Yang lain? Izin menambahkan, Ibu. Iya, silakan. Kalau menurut saya, untuk lipid itu adalah fungsi untuk menyimpan energi yang memberikan peran pemberi sinyal di dalam tubuh dan pembangun dalam membran sel. Terima kasih. Ya, betul. Jadi, garis besarnya itu ya, adik-adik ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Ya, lipid, lemak itu sebenarnya sama. Jadi, lemak itu sebenarnya bagian daripada lipid. Di sini, lipid ialah senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan juga minyak, baik pada makanan dan juga ada dalam tubuh manusia. Ya, di dalam tubuh manusia itu ada fosfolipid, ada sterol, ada kata lain sejenis. Nah, sterolnya juga sebenarnya ada di makanan ya. Cuman kok di manusia yang banyak ada fosfolipid. Karena dia lemak, dia tidak larut air, atau water insoluble bahasa Inggrisnya, dan molekul organiknya ada karbon, ada hidrogen, dan juga oksigen. Karena dia lemak, dia nggak larut air, tapi dia larut dalam larut alkohol atau nonpolar. Ada etanol, ether, kloroform, aseton, dan benzen. Terus kalau di masyarakat ya, kita sering melihat ada minyak, ada kayak mentega, margarin gitu ya. Kalau yang mentega margarin itu maksudnya lemak karena dia padat pada suhu ruang. Kalau minyak ya dia cair ya pada suhu ruang ya. Teman-teman ada yang tahu bedanya mentega sama margarin? Sumbernya. Ada yang tahu bedanya mentega sama margarin? Ya, kalau mentega itu kan warna kuningan. Itu dia sumbernya dari nabati ya, dari tanaman. Saya dari kelapa, dari minyak kelapa. Sedangkan kalau mentega, bahasa Inggrisnya kan butter. Butter itu dari lemak-lemak hewan, lemak sapi biasanya, dan warnanya dia lebih putih. Gitu. Itu ya, bedanya mentega sama margarin. Kita kadang suka menyamakan antara mentega sama margarin itu. Padahal itu berbeda ya, komponennya juga berbeda, asal muasalnya juga berbeda. Nanti kandungannya juga akan berbeda. Ya, ini klasifikasi lipid. Ada lipid sederhana, lipid majemuk, lipid turunan, dan lain-lainnya. Lipid sederhana ada lemak netral, monogliserid, digliserid, gliserid, ada juga ester asam lemak. Lalu ada lipid majemuk, yang ada fosfolipid, lipoprotein, ada juga lipid turunan, ada asam lemak, sterol, dan lain-lainnya. Jadi kayak vitamin larut lemak ya, itu juga termasuknya ke kelompok lipid. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi nggak semuanya ya. Hanya berapa aja. Oke, masuk ke fungsi lipid. Jadi, sebagian besar lipid yang kita makan dari makanan itu adalah dalam bentuk trigliserida. Ini hampir 97% ya. Dan sisanya fosfolipid dan kolesterol. Lipid, lemak itu merupakan bagian penting dari diet karena lemak itu juga memberikan manfaat yang tubuh kita ya, agar kita bisa jadi sehat dan tubuh itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kita tetap butuh lemak atau lipid. Pada pembuatan makanan, lipid itu juga bisa mempengaruhi rasa dan tekstur makanan. Misalnya membuat makanan jadi lebih lembut. Tuh.
menjadi lebih enak atau menjadi lebih gurih. Kalian mungkin pernah ngerasain susu yang susu full cream, susu biasa, sama susu yang low fat. Itu biasanya kalau yang orang yang biasa minum susu murni ya, susu biasa, susu full cream, terus tahu-tahu minum susu yang low fat, itu rasanya berbeda deh. Jadi agak kurang gurih ya, seperti itu. Jadi produsen susu itu kebanyakan untuk susu yang rendah lemak itu mereka menambahkan gula supaya lebih enak dan lebih disukai oleh masyarakat. Gitu. Lalu lipid juga merupakan sumber energi terbesar, ya. Dia sangat dense ya, maksudnya banyak gitu. Energinya dia 9 kilokalori per gram lemak. Kalau kemarin kita belajar karbohidrat, dia 40 kalori, kalau lipid dia 9 kilokalori. Dan lipid juga berfungsi memberikan rasa kenyang dan rasa puas atau satiety. Jadi kita setelah makan itu menjadi lebih puas ya, jadi kenyang dan puas tuh, terus kita jadi udah nggak nafsu untuk makan lagi. Ya, karena lipid itu memperlambat sekresi asam lambung dan juga memperlambat pengosongan lambung. Selain fungsi yang tadi, tadi kita sebutkan bahwa lipid itu sebagai sumber energi terbesar. Iya, kita makan, lalu kalau makanannya ini ya masih banyak sisa metabolismenya ya, itu akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa menjadi sel adiposa, sel lemak. Nah, ini sel lemak itu ada di bawah kulit atau mengelilingi organ-organ tubuh. Ya, di sini contohnya ini adipositnya ya, sel-sel adiposanya ada fat dropletnya di jaringan lemak di bawah kulit. Selain itu juga lemak penting untuk pembentukan sel dan jaringan. Dia juga membantu untuk penyerapan vitamin larut lemak sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan. Dia juga memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan dapat dikonversi menjadi prostaglandin atau membantu sel untuk saling berkomunikasi. Bagaimana lemak tuh bisa memelihara suhu tubuh? Misalnya pada kondisi dingin gitu ya. Tubuh itu punya mekanisme tersendiri untuk bisa melindungi tubuh supaya tidak hipotermia. Contohnya adalah dengan menggigil. Menggigil adalah reaksi supaya tubuh kita tuh bisa menggunakan lemak agar bisa menjaga suhu tubuhnya supaya tidak terlalu turun. Lalu bagaimana cara menjaga suhu tubuh pada anak bayi atau balita yang masih kecil ya? Mereka kan kemampuan menggigilnya masih belum baik. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang bayi balita, itu mereka punya lemak yang berbeda, jaringan lemak yang unik yang namanya itu ada brown fat. Nah, brown fat itu dia emang warna jaringan lemaknya kalau ini kan agak putih ya, putih kekuningan. Kalau brown fat itu ya warnanya agak coklat gitu. Lemak coklat, namanya lemak coklat ya bahasa Indonesianya. Dia coklat karena dia banyak mitokondria, sehingga dari mitokondria itu tubuh bisa menghasilkan ATP, dan itu kan efek sampingnya adalah panas. Dengan demikian, itulah bagaimana bayi balita itu bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Ya, kita masuk ke struktur lipid. Ini adalah molekul lipid yang utama. Ya, molekul lipid yang utama itu ada gliserol dan asam lemak. Ya, ini kepala gliserol, CH ini ya, gliserol, dan ini adalah asam lemaknya. Itu. Kalau asam lemaknya yang nempel satu, namanya monogliserid. Kalau dua, digliserid. Kalau tiga, trigliserida. Ini ya. Ini simbol dari trigliserid seperti ini. Jadi satu gliserol dan ada 3 ekor ini, ekornya adalah asam lemaknya. Di sini ya, asam lemak adalah bentuk yang paling sederhana, terus dia nempel. Umumnya kalau dari makanan kan tadi trigliserida ya,
Jadi sini contohnya triglycerida, terus tidak nempel lagi, molekul yang nempel lagi menjadi fosfolipid. Itu bisa menjadi kolesterol ester. Ini contoh dari asam lemaknya. Ini karbon, antikarbon. Dia asam lemak itu punya akhiran metil atau omega, dan juga akhiran karboksilat. Lambangnya demikian, lurus gitu. Nah, asam lemak itu nanti dibagi lagi berdasarkan jumlah karbon sama lokasi ikatan rangkapnya, gitu. Dan itu nanti akan mempengaruhi bagaimana sifat kimia dan juga fungsinya. Yang pertama, tipe asam lemak yang pertama adalah berdasarkan dari jumlah karbon. Ada yang rantai pendek atau rantainya kurang dari 8, namanya short chain fatty acid, SCFA. Ada MCFA atau medium chain fatty acid, kalau karbonnya antara 8 sampai 12. Ada juga LCFA atau long chain fatty acid, kalau karbonnya lebih dari 12. Dan ada VLCFA atau very long chain fatty acid, jika karbonnya lebih dari 21. Kita kemarin pas kuliah karbohidrat sempat menyinggung SCFA ya. Jadi SCFA ini lebih banyak diproduksi di usus besar oleh bakteria di usus. Sedangkan kalau dari makanan umumnya MCFA sama LCFA. Ya, jumlah atom karbon ini yang mempengaruhi titik leburnya ya. Jadi semakin panjang karbonnya itu semakin tinggi melting point-nya. Terus semakin tinggi untuk suhu yang diperlukan untuk supaya si lemak ini bisa melt, bisa meleleh. Gitu ya. Lalu yang kedua, pembagian asam lemak berdasarkan ikatan rangkap atau double bond bahasa Inggrisnya. Ada SFA, saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, yang dia nggak punya ikatan rangkap. Ada UFA, unsaturated fatty acid, ya, asam lemak tidak jenuh, dia punya ikatan rangkap. UFA ini ada MUFA dan PUFA. MUFA adalah mono unsaturated fatty acid. Dia punya satu ikatan rangkap. Ingat ya, mono itu satu. Poli itu banyak. Jadi, mono itu satu ikatan rangkap, sedangkan poli unsaturated itu lebih dari satu ikatan rangkap. Untuk SFA, tadi ya, saturated fatty acid, asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh, itu dia lebih padat pada suhu ruang. Dia umumnya ada pada produk hewani. Sedangkan untuk MUFA, untuk yang tidak jenuh, MUFA, PUFA itu dia umumnya cair pada suhu ruang. Nah, kalau yang SFA, itu kan dia tadi katanya nggak punya ini ya, ikatan rangkap ya. Jadi dia tuh ya lurus aja gitu. Makanya sebutnya dense. Jadi kayak kaku gitu loh, jadi lurus aja gitu. Sedangkan kalau yang PUFA, MUFA ini, kalau dia punya ikatan rangkap, umumnya dia akan menjadi apa ya? Jadi berbelok gitu bentuk karbonnya. Jadi nggak lurus, berbelok-belok. Ini kalau MUFA tadi satu ikatan rangkap, berbelok sekali. Kalau PUFA, contohnya asam linoleat, ini berbeloknya dia punya dua ikatan rangkap sehingga berbeloknya ada 2 kali gitu, 1, 2. Itu. Makanya dia karena berbeloknya ini ya, beloknya banyak jadi lebih cair. Ini contoh variasi asam lemak pada makanan. Jadi pada makanan kita kalau makan sehari-hari, itu tidak ada makanan yang benar-benar baik atau makanan yang benar-benar jahat. Tidak ada satu makanan yang benar-benar dia itu sumbernya hanya karbohidrat saja, atau yang sumbernya protein saja, atau lemak saja. Bahkan juga makanan itu lemaknya pun macam-macam gitu ya. Ada yang lemaknya itu ada yang SFA-nya lebih tinggi, ada yang MUFA lebih tinggi, atau MUFA lebih tinggi gitu. Seperti ini adalah sumber-sumber minyak ya. Ada minyak canola, safflower, sunflower, minyak jagung, minyak olive oil, minyak kelapa, lalu ada butter,
dan sebagainya. Ini mereka mempunyai variasi asam lemak yang berbeda. Contohnya pada minyak kelapa itu dia ternyata asam lemak jenuhnya paling tinggi tuh, dibandingkan mufanya dan pufanya. Dan dia asam lemak jenuhnya paling tinggi dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain. Kalau minyak canola, dia pufanya lebih tinggi ya, paling tinggi di antara mufa dan SFA-nya. Kalau safflower, dia pufanya di sini terlihatnya paling tinggi ya, dibandingkan dengan semua jenis minyak gitu. Untuk yang olive oil, dia mufanya yang paling tinggi. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan dampak kesehatan dari jenis-jenis minyak yang kita konsumsi? Ya. Kalau kita makan makanan yang tinggi mufa, gitu ya, ternyata peneliti itu menemukan bahwa konsumsi mufa yang tinggi itu berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskuler yang lebih rendah, gitu. Jadi unik ya, kita tuh selama ini tahu bahwa makan lemak itu gak bagus untuk jantung, gak bagus untuk kesehatan kita gitu. Tapi ini nyatanya mufa termasuk lemak, dia justru bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler gitu ya. Jadi kalau ada orang diet tinggi lemak atau rendah lemak, itu yang kita perhatikan adalah bukan persentase lemaknya, tapi jenis lemak apa yang dikonsumsi. Seperti itu ya. Mufa juga dia memiliki kemungkinan bisa menurunkan kolesterol total, LDL, serta mempertahankan HDL. Gitu. Adik-adik mungkin pernah dengar ya, ada kolesterol total, ini lemak darah ya, ada kolesterol, LDL, HDL, mungkin kalian tahu LDL ini lemak jahat, kalau HDL itu lemak baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada juga, mufa juga diduga bisa bermanfaat untuk penurunan berat badan selama kalori yang kita makan tidak berlebih. Seperti itu ya. Nah, untuk mekanismenya bagaimana sih mufa bisa melakukan tugasnya ini? Ini juga peneliti itu belum menemukan mekanisme pastinya seperti apa. Jadi belum ditemukan apakah mufa itu kerjanya A, B, C, D, E itu belum tahu. Tapi dari penelitian yang kohort melihat hubungan itu ternyata ada hubungannya. Orang yang makan tinggi mufa itu ternyata dia kardiovaskulernya lebih sehat. Sumbernya apa aja? Ada olive oil atau canola oil, ada almond, kacang mete, buah alpukat, selai kacang, dan beberapa produk susu. Gitu. Bagaimana dengan pufa? Pufa juga sebenarnya hampir mirip ya dengan mufa, cuman memang yang terkenal untuk diteliti itu adalah mufa. Tapi ini kita lihat pufa sebagai prekursor hormon, misalnya prostaglandin untuk menurunkan tekanan darah. Pufa juga bisa menurunkan kolesterol total dan LDL, sehingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Pufa itu ada apa saja? Ada omega 6 dan omega 3. Ya. Untuk omega 3, dia bermanfaat untuk menurunkan plasma trigliserida. Omega 3 ini ada AHDHA ya. DHA-nya bisa bermanfaat untuk perkembangan otak dan mata bayi. Sumbernya ada walnut, sunflower seed, flax seeds, poppy seeds, dan ikan-ikan yang berlemak. Tadi adalah pufa ya, yang dia asam lemaknya memiliki ikatan ganda. Sekarang kita ke lemak jenuh, saturated fatty acid yang dia tidak punya ikatan ganda. Ternyata lemak jenuh jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Tadi berkebalikannya dengan mufa dan pufa ya. Dan sebaiknya dia dikonsumsi sedikit mungkin. Banyak ditemukan pada mentega, lard, minyak kelapa sawit, kue, daging olahan, keju, es krim, coklat, dan lain-lainnya.
Tadi kita belajar ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh ini ternyata ada dibagi lagi. Ada yang tidak jenuh, yang cis, dan trans. Ini penamaan ini berdasarkan pada lokasi hidrogennya ya. Misalnya sini cis itu dia posisi hidrogennya sama ya, sama-sama di atas. Dan kalau yang trans, posisi hidrogennya ini atas bawah, jadi berlawanan. Kalau posisi hidrogennya itu dia di posisi yang sama, dia akan memungkinkan si asam lemak itu menjadi berbelok. Gitu. Kayak gini kan jadi berbelok gitu ya. Sedangkan kalau di posisi yang berbeda, dia menyebabkan asam lemaknya itu jadi lurus. Nah, akibatnya apa? Kalau dia lurus gini kan, berarti sama aja dengan si fatty acid tadi, dengan si lemak jenuhnya tadi, ya kan? Ini cis dia berbelok, dia tidak berbelok itu, tetap lurus. Jadi kan sama aja kayak gini, ya kan? Sama aja kayak CFA, gitu. Ini juga berefek deh nantinya. Berefek kepada kesehatan juga ini. Ini ya, lemak cis umumnya cair dan ditemukan secara alami pada makanan. Sedangkan kalau lemak trans, itu semakin banyak lemak trans, semakin padat ya suatu bahan makanan, sumber-sumbernya daripada daging, produk susu, margarin, lard, kue, biskuit, pastry, ya, makan olahan. Dia jarang ditemukan secara alami dalam makanan. Namun umumnya terbentuk dari proses pemasakan makanan. Dari pemanasan, pemanggangan, penggorengan. Jadi biasanya tuh lemak cheese ya, ketika diproses, mengalami pemrosesan, misalnya pas bikin kue, gitu ya misalnya ya, bikin kue itu malah jadi lemak trans. Seperti itu deh. Lalu semakin tinggi kita konsumsi lemak trans, itu akan berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Ya. Ini ada penamaan asam lemak, ini saya skip aja ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi ada sistem alfa sama sistem omega. Mungkin kalian tahu omega 3, omega 6, omega 9. Nih, kalau omega 9 itu dia rantainya yang rangkapnya cuma satu. Jadi cuma satu cis ini aja. Sedangkan omega 6, berarti omega 9 ini maksudnya MUFA ya, karena dia yang rangkapnya cuma satu. Sedangkan kalau yang omega 6, omega 3 ini, rangkapnya ada banyak gitu, lebih dari satu. Jadi maksudnya PUFA. Gitu. Nah, asam lemak dibagi jadi dua. Ada asam lemak yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ada juga asam lemak yang perlu kita dapatkan dari makanan. Yang tubuh kita nggak bisa memproduksi asam lemak itu sendiri. Contohnya, di sini ada asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Gitu ya. Karena dia butuh dari makanan, jadi dinamakan dengan asam lemak esensial. Tuh. Ini omega 6 atau asam linoleat, omega 3 ada asam linolenat. Nah, ini ada turunannya ya dalam tubuh ya. Asam linoleat itu turunannya adalah AA, arachidonat, asam arachidonat. Itu. Sedangkan kalau omega 3 itu turunannya adalah EPA dan DHA. Jadi kalau kalian mungkin sering dengar ya di susu, ikan susu ada EPA, DHA, macam-macam. Nah, itu sebenarnya lemak deh. Ya, udah lemak. Pertama kita masuk ke omega 3 atau linolenat. Dia tadi di depan kita sudah lihat, dia karena ikut merangkapnya lebih dari satu, sehingga dia PUFA. Ya. Nah, omega 3 ini ada ALA ya, ALA ini juga bagian dari omega 3. Dia
bisa dikonversi menjadi EPA dan DHA, tetapi nggak efisien dalam tubuh, sehingga kita butuh EPA DHA itu dari asupan kita sehari-hari. Fungsinya buat apa? EPA DHA itu untuk menjaga kesehatan jantung, sistem imun, dan saraf. Jadi ya, turunannya omega 3 ada EPA dan DHA. Ini fungsinya kalau EPA itu dia memproduksi eicosanoid untuk menurunkan inflamasi dalam tubuh. Tuh. Dia juga ditemukan membantu memperbaiki gejala depresi. Terus sedangkan kalau DHA, dia berkontribusi pada fungsi pertumbuhan dan perkembangan otak. Fungsi lainnya apa omega 3? Dia juga mengontrol kolesterol, TG, tekanan darah di dalam darah ya, ini keseluruhan TG-nya, supaya tidak terlalu tinggi. Lalu diduga membantu menurunkan lemak liver, dia juga mendukung perkembangan otak janin. Jadi makanya ibu-ibu hamil itu didorong untuk konsumsi omega 3. Dia juga bisa melawan inflamasi pada beberapa penyakit kronis. Gitu ya. Lalu bagaimana jika kita kekurangan omega 3? Gitu ya. Defisiensi omega 3 itu diduga dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit. Misalnya sini inflamasi, penyakit kronis, ada rematik ya, artritis, diabetes, aterosklerosis, dan gagal jantung. Sumbernya ada apa aja omega 3? Biasanya yang paling gampang itu adalah ini ya, sumber-sumber ikan-ikanannya. Sumber laut, itu ikan teri, makarel, salmon, sarden. Kalau dari itu untuk yang sumber DHA dan EPA. Kalau yang ala tanaman ya ada flaxseed, walnut, canola, dan kacang kedelai. Tuh. Dari American Heart Association, mereka merekomendasikan kita untuk bisa makan ikan minimal 2 porsi per minggu. Terutama ikan-ikan yang tinggi lemak, yang itu kaya akan omega 3 untuk menjaga kesehatan jantung kita. Selanjutnya asam lemak omega 6 atau linoleat. Tadi sama kayak omega 3, dia termasuk PUFA, dan turunannya dari omega 6 adalah asam arakidonat atau AA. Ya. Tadi kan omega 3 juga memproduksi eukosanoid ya, adik-adik ya. Tapi bedanya eukosanoid yang diproduksi oleh omega 3 dan omega 6, yang diproduksi oleh omega 6 itu cenderung dia lebih proinflamatori. Jadi justru bertolak belakang ya. Eukosanoid itu kan fungsinya untuk melawan inflamasi dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh hampir setiap hari, setiap saat itu selalu dapat reaksi inflamasi dan tubuh kita punya sistem untuk melawannya. Gitu. Nah, yang eicosanoid yang diproduksi oleh omega 6 ini justru dia lebih proinflamatori dibandingkan dengan yang produksi EPA. Kenapa? Karena omega 6 itu cenderung dia memproduksi eicosanoid itu lebih tinggi. Gitu. Produksi yang lebih tinggi itu justru meningkatkan risiko inflamasi. Gitu ya. Lalu fungsinya apa saja omega 6? Selain produksi eicosanoid, dia juga sebagai sumber energi dan juga memperbaiki gejala penyakit kronis. Nah, ini kan tadi sudah terlihat ya bedanya eicosanoid yang diproduksi oleh omega 6 dan juga omega 3. Sehingga ada rekomendasi untuk rasio kita mengkonsumsi omega 3 dan omega 6. Gitu. Disarankan untuk rasionya adalah 4:1. Jadi kita disarankan untuk makan omega 3 itu lebih banyak dibandingkan dengan omega 6. Tapi hal ini tidak berarti bahwa kita mengurangi omega 6-nya, bukan. Tapi kita harus meningkatkan sumber omega 3-nya. Gitu. Jadi omega 6 itu kan sumbernya ini ya ada ikan, daging, telur unggas, telur, dan kacang-kacangan juga ada ya. Bukan berarti kita tuh menjadi mengurangi makan ikan, mengurangi makan telur, tetapi sumber-sumber omega 3 ini ditambahkan. Begitu. Lalu, bagaimana dampak jika kita tidak atau kurang mengonsumsi asam lemak esensial dalam jangka waktu yang lama?
Defisiensi ini dia banyak terjadi pada pasien-pasien rawat inap ya, yang dia mungkin di rumah sakitnya penanganan gizinya kurang baik sehingga tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Dia juga umum terjadi pada orang yang menderita penyakit yang mengganggu absorpsi atau utilisasi lipid, misalnya cystic fibrosis. Lalu ada juga ditemukan penelitian dalam 2 hingga 4 minggu, individu dengan defisiensi asam lemak esensial bisa mengalami gangguan gastrointestinal, mengalami eksema dermatitis atau kulit kering ya, kulitnya eksim, dan gangguan imunitas. Dia juga menjadi lebih mudah mengalami infeksi, penyembuhan lukanya melambat, dan gangguan saraf dan penglihatannya juga terjadi. Itu. Untuk anak-anak, kalau ada defisiensi asam lemak esensial, itu bisa mengalami gagal tumbuh. Ya. Ini saya menyinggung asam lemak omega 9 ya. Sebenarnya ini bukan asam lemak esensial, cuma ini cukup banyak dibahas di kalangan masyarakat. Dia omega 9 itu nama lainnya adalah asam oleat. Dia berbentuk muva. Sebenarnya dia bisa bentuk oleh tubuh ya, cuman ya nggak ada salahnya kalau kita makan dari sumber makanan gitu. Karena dia juga memiliki fungsi yang baik, yaitu mempertahankan kolesterol normal dalam darah. Contohnya ada apa aja, dari minyak canola, olive oil, almond, dan alpukat. Gitu. Kalau kalian mungkin pernah dengar tentang diet Mediterania, itu adalah diet yang sebetulnya lemaknya lumayan tinggi ya. Tapi lemaknya itu ya dari olive oil gini deh. Dari dari buah olive, terus makannya ada almond, lalu sering banyak makan ikan gitu ya, hasil laut. Dan mereka itu dikatakan oleh para peneliti sebagai diet yang baik ya, yang mungkin paling baik dibandingkan diet yang lain. Kenapa? Karena diet Mediterania itu dia banyak makan lemak-lemak esensial, dan juga orang-orang yang menjalani diet itu dia memiliki kesehatan jantung yang lebih baik dan juga angka harapan hidup yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang makan dengan diet Western. Gitu. Karena diet Western itu lebih cenderung tinggi lemak jenuh. Ya. Itu tadi asam milk yang memiliki mengenai asam lemak ya. Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau kalian mau nanya via chat juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Oke, lanjut ya. Ya, itu tadi adalah asam lemak dari makanan. Sekarang kita lanjut ke bagaimana lemak itu disimpan dalam tubuh. Ya. Dalam tubuh, lemak itu disimpan sebagai trigliserida. Ya. Dan trigliserida itu mempunyai beberapa keuntungan ya. Dia tidak larut air, dia menyimpan energi lebih besar dibandingkan dengan glikogen, dan memiliki tempat penyimpanan yang tidak terbatas. Kenapa kok energinya lebih besar? Karena kemarin kita belajar kalau glikogen itu berapa gram? Berapa kilokalori per gramnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kalau simpanan tidak salah 4.000. Iya, betul Dela. 4 ya. 4 kilokalori per gram dari glikogen. Sedangkan kalau lemak itu adalah 9 kilokalori energi per gramnya. Jadi lebih dense secara energi, energinya lebih besar. Dan dia tempat penyimpanannya nggak terbatas gitu. Ya ini bisa terlihat pada orang-orang yang obes ya. Misalnya kita makan banyak gitu ya. Entah makannya tinggi karbohidrat, entah tinggi lemak, itu pasti akan disimpan dalam bentuk lemak. Dan sebanyak apapun makan kita itu pasti akan disimpan gitu sisanya. Dan kita juga bisa melihat bahwa orang itu kan bisa semakin naik berat badannya, lemaknya semakin banyak. Nah itu adalah sifat dari trigliserida ini.
sifat dari tempat penyimpanan lemaknya, yaitu jaringan adiposa. Dia tidak terbatas, jadi akan membesar terus ya, semakin banyak simpanan yang asupan yang masuk lalu disimpan, maka semakin besar juga simpanannya. Apalagi kalau simpanan itu tidak digunakan. Kalau kita nggak olahraga gitu misalnya. Ya. Ada beberapa proses yang berkaitan dengan trigliserida. Yang pertama adalah lipolisis. Ini adalah proses pemecahan TG menjadi energi. TG ini trigliserid ya. Kita kemarin belajar kalau lisis kan pecah artinya. Terus lipo tuh lipid ya. Berarti TG-nya tuh dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Ada asam lemak dan gliserol. Ya. Enzim apa yang berperan di sini? Ini ada 3 macam enzim ternyata. Pembuluh darah, ada lipoprotein lipase, jaringan adiposa, ada hormon sensitif lipase, di liver ada namanya hepatic lipase. Lalu yang kedua ada lipogenesis. Lipid artinya lemak, genesis artinya membuat ya. Jadi ini artinya kita membuat lemak. Kita dapatkan bahan untuk membuat lemak atau trigliserida itu dari energi. Bisa dari karbohidrat atau protein atau lemak yang kita konsumsi. Gitu. Dan stimulasi itu apa? Ada insulin. Gitu. Saat kita makan, lalu kita ternyata kelebihan nih asupan energinya dari yang kita makan. Insulin akan stimulasi lipogenesis untuk masuk ke jaringan adiposa. Seperti itu ya. Dan karena insulinnya tinggi, dia kan menginduksi lipogenesis. Sehingga lipolisisnya, pemecahan TG-nya menjadi turun. Ya. Itu tadi TG ya, trigliserid ya. Ini trigliserid. Selanjutnya kita masuk ke fosfolipid. Tadi kalau nggak salah ini lipid kompleks atau apa gitu ya namanya. Ya, fosfolipid molekulnya agak mirip dengan lipid pada umumnya. Ada gliserol, ada asam lemak, tapi uniknya dia punya suatu kepala, sini namanya polar head group atau hydrophilic portion. Jadi lipid itu, asam lemak itu kan takut air gitu ya. Jadi dia kan nggak larut air atau hidrofobik nih, takut air. Tapi kepalanya fosfolipid ini dia suka air atau hidrofilik. Ya, hidrofilik ini dibentuk di liver, urutan kedua kandungan lipid di tubuh ya. Selain TG, dia fungsi utamanya adalah membangun membran sel. Jadi sel-sel kalian tuh juga dari lipid gitu, juga ada lipidnya. Dia bersifat amfilitik, ya ada hidrofobik dan juga hidrofilik. Jadi dia suka air tapi juga takut air gitu. Jadi ujungnya itu mempunyai sifat yang berbeda terhadap air. Nah, membran sel dia membentuk 2 lapis dan dia juga memungkinkan zat-zat larut air dan larut lemak seperti hormon, vitamin itu untuk keluar masuk sel. Dan dia mampu untuk membentuk emulsi untuk membantu lemak lain tuh mengambang di dalam darah dan cairan tubuh lain. Gitu. Jadi lemak itu kan tadi ya takut air ya, sedangkan tubuh kita itu hampir 70% tuh air gitu. Jadi supaya tubuh kita bisa memetabolisme lipid, bisa memproses lipid, maka lipid itu harus dibentuk emulsi. Ya. Tadi di mana fosfolipid? Di membran sel, ya kan? Ini sel kita, gitu ya. Sel kita yang melindungi sel kita tuh ya ini membran sel tuh isi ini, si fosfolipidnya ini. Nih, ini kan kita ambil di sini. Ini ada bagian yang hidrofobik ya, bagian hidrofobik itu saling berikatan. Ya, yang hidrofilik dia ngadep keluar, gitu. Ya, jadi ada di bagian membran sel. Dia juga bisa tempat sebagai ini ya, tempat nempelnya protein gitu. Ya. Selain fosfolipid juga ada sterol. Kita tahu ada kalau di hewan ada namanya kolesterol, di tanaman ada namanya fitosterol. Ya. Tubuh kita juga butuh kolesterol ya untuk membentuk
sel, hormon, dan vitamin. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, dia bisa membentuk endapan di dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan aterosklerosis. Pada manusia, kolesterol itu disintesis di liver. Ini contoh, ini sumber-sumber dari kolesterol ya. Kita itu, para pakar itu merekomendasikan kita untuk makan kolesterol itu maksimal hanya 200 sampai 300 mg per hari. Gitu. Sekarang kita lihat di sini chicken gibbers itu ada itu jeroan ya. Jeroan 1 cupnya itu kolesterolnya sudah 600 lebih. Jadi mungkin adik-adik yang suka makan jeroan bisa dipertimbangkan lagi ini karena kolesterolnya lumayan banyak ya. Sedangkan kita cuman disuruh maksimal tuh 200 sampai 300 gitu. Ini ada turki, ada ice cream, ada daging domba ya, sapi, daging babi, ayam, ini kandungan kolesterolnya masing-masing gitu. Ini paling tinggi pada jeroan ayam. Ya. Lalu bagaimana lipid itu diserap? Lipid dari makanan ya, artinya lemak dari makanan. Pertama masuk mulut. Masuk di mulut, kan tadi sumber terbesar dari lemak adalah trigliserid ya. Maksudnya lemak yang paling banyak dalam makanan kan adalah dalam bentuk trigliserid. Trigliserid di mulut itu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak dipecah. Cuman memang ada beberapa yang dipecah menjadi digliserida dan asam lemak. Ada apa saja enzimnya sini yang berperan adalah lingual lipase. Lalu setelah itu masuk ke lambung, dipecah lagi oleh yang namanya gastric lipase. Ya, jadi nama enzimnya itu disesuaikan dengan nama tempatnya aja. Mulut kan, mulut saliva, lingual lipase. Kalau di perut, gastric lipase, gitu ya. Sama aja, fungsinya sama aja, cuma ada lokasinya. Lalu masuk lagi ke usus halus. Nah, usus halus ini agak beda ya, Dek ya. Sini kan jadi usus halus adalah tempat penyerapan zat gizi, sedangkan dan dia itu lingkungan dari usus ini lingkungan yang suka air, yang banyak airnya. Sedangkan lemak itu kan nggak larut air. Jadi gimana dia tuh bisa larut ya, bisa terserap oleh usus halus. Dia mengalami emulsifikasi dengan bantuan garam empedu. Di sini nggak ada enzim yang berperan, tapi dari garam empedu. Emulsifikasi itu apa? Emulsifikasi adalah proses peningkatan luas permukaan dari lemak gitu. Jadi lemak itu kan kalau dari makanan ya, kalau dilihat lagi secara detail itu adalah fat droplet ya. Jadi seperti ini. Gitu. Terus di emulsifikasi itu artinya dia kayak dipecah-pecah lagi gitu ukurannya. Jadi lebih kecil sehingga luas permukaannya jadi lebih besar. Gitu. Nah, ini yang akan mempermudah usus halus untuk bisa menyerap asam lemak. Itu ya. Tadi sudah diemulsifikasi, lalu dia dipak tuh artinya kayak dikemas menjadi suatu kemasan yang namanya misel. Misel itu adalah kumpulan dari trigliserida, digliserida, dan asam lemak yang sudah teremulsifikasi. Gitu. Lalu setelah jadi misal ya, baru masuk ke proses enzima, diproses oleh enzim lagi, gitu, oleh pankreatik lipase menjadi bentuk lemak yang lebih sederhana, yaitu monogliserida dan asam lemak. Asam lemak inilah yang nanti akan digunakan oleh tubuh. Ini tadi ya, kalau SCFA dan medium chain fatty acid, MCFA itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah, tapi beda halnya dengan long chain fatty acid. Ya, fatty acid dan kolesterol itu butuh
tadi diemulsifikasi dulu. Emulsifikasi, terus jadi misel baru nanti masuk ke enterosit. Nah, di enterosit ini di usus halus ya, itu dipecah lagi. Dipecah lagi. Dia ini asam lemaknya masuk ke kilomikron. Kilomikron adalah protein yang akan mentransfer asam lemak ini ke seluruh tubuh melalui jaringan limfa. Melalui aliran limfa ya, pembuluh limfa, maaf. Melalui pembuluh limfa. Seperti itu. Ini pembentukan garam empedu ya, dibentuk di liver lalu disimpan di kantong empedu. Ya, bagaimana lipid itu bisa ditransport ke seluruh tubuh? Tadi sudah dijelaskan bahwa lipid tidak larut air, sedangkan tubuh kita hampir 70% air, maka dia butuh pengangkut. Namanya lipoprotein. Ya. Lipoprotein ini adalah sebuah protein yang akan mengangkut si lemak ini. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada VLDL, ada IDL, LDL, HDL, dan kilomikron. Pertama ada VLDL, very low density lipoprotein. Diproduksi oleh liver, dia fungsinya untuk mentransport asam lemak dari liver ke seluruh tubuh. Lalu ada juga intermediate density lipoprotein, IDL, sama ya fungsinya. Lalu ada LDL. LDL ini yang sering disebut sebagai lemak jahat. Kenapa? Karena dia mengantarkan kolesterol ini ke seluruh tubuh. Termasuk liver, sel adiposa, otot, yang lain-lainnya gitu. Jadi LDL ini dia mengantarkan kolesterol ke seluruh tubuh. Nah, lawannya LDL adalah HDL. HDL, high density lipoprotein. Kenapa kok high density? Karena dia tinggi protein. Dia diproduksi oleh liver dan intestine. Dia fungsinya untuk ngambilin kolesterol yang tersebar untuk dikembalikan ke liver. Gitu. Jadi ini bertolak belakang ya. Kalau tadi LDL dia mengantarkan kolesterol, kalau HDL dia justru ngambil kolesterol untuk dikembalikan lagi ke liver untuk diproses. Tuh. Sedangkan tadi yang terakhir ya, ada kilomikron. Kilomikron ini di usus halus diproduksinya tadi untuk mengantarkan asam lemak dari makanan ke seluruh tubuh. Gitu. Ya. Nah, ini kandungan dari lipoprotein ya. Lipoproteinnya ini komposisi dari trigliserid, kolesterol, fosfolipid, dan proteinnya. Kalau kilomikron itu kan tinggi trigliserid. VLDL, trigliseridnya mulai berkurang, IDL mulai berkurang trigliseridnya, tapi kolesterolnya mulai naik ya. Nah, LDL ini kolesterolnya tinggi deh. Kolesterolnya tinggi gitu ya. Jadi itulah mengapa tadi LDL itu disebut sebagai kolesterol yang jahat. Gitu. Terus kalau HDL itu justru dia tinggi proteinnya gitu. Dia yang baik ya, lemak baik. Dia yang nanti akan mengambil kolesterol seluruh tubuh dikembalikan ke liver. Nah, rekomendasi lemak itu sebesar 20-35% dari total kebutuhan energi sehari pada orang dewasa sehat ya. Ini bisa bervariasi. Ada mungkin orang yang mungkin penyakit jantung atau bagaimana, bisa lebih rendah lagi atau bagaimana. Lalu untuk asupan adekuat omega 6 itu 17 gram per hari untuk pria dan 12 gram untuk wanita. Sedangkan omega 3 itu 250 sampai 300 mg per hari. Lalu untuk SFA, lemak jenuh, kurang dari 10% total energi, dan lemak trans itu sebaiknya dikonsumsi sedikit mungkin. Jadi lemak jenuh maupun lemak trans itu sebaiknya dikonsumsinya sedikit mungkin gitu. Jadi kita harus perbanyak dari omega 3, omega 6, omega 9. Ini ya, PUFA sebaiknya konsumsi lebih banyak dibandingkan dengan lemak jenuh,
karena tinggi konsumsi lemak trans, lemak jenuh berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Ya. Dan kita sebaiknya ya, untuk menjaga ini ya diet seimbang atau diet sehat, diet kita supaya sehat gitu ya. Untuk lebih fokus pada jenis lemak yang kita konsumsi dibandingkan dengan jumlah lemak yang kita konsumsi. Gitu deh. Jadi perbanyaklah, mulai belajar untuk perbanyak makan lemak dari MUFA dan UFA. Dan mulai mengurangi, membatasi sumber-sumber makan makanan dengan sumber asam lemak jenuh. AKG, ya Indonesia juga punya AKG, Kecamatan Asupan Gizi, ada di Permenkes. Yang ini ya rekomendasi lemaknya. Indonesia juga punya rekomendasi lemak ini berdasarkan ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan. Misalnya kita ambil laki-laki dewasa ya, 19-29 tahun gitu. Kita tarik ke sini. Lemaknya totalnya ini, sekian gram, 75 gram untuk usia 19 sampai 29 tahun. Ya. Biasanya untuk ibu hamil menyusui, asupan lemaknya juga perlu ditambahkan ya, tapi nggak banyak sih. Ini cuma 2,3 gitu. Ya. Sudah itu dulu, ada yang mau tanyakan? Adik-adik, sebelum kita masuk kuis. Nggak ada? Oke. Kita lanjut kuis saja ya. Ya. Pertama, trigliserida adalah molekul utama lipid. Benar atau salah? Masuk, Ibu. Ya. Kalau saya itu salah, karena molekul utama lipid itu ini, gliserol dan asam lemak. Yang lain jawabannya? Jawaban yang lain? Jawabannya Adisa. Benar, Ibu. Benar. Benar, Ibu. Benar. Benar, Ibu. Ayo, yang benar yang mana? Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Oke. Nih ya, soalnya gini ya. Trigliserida adalah molekul utama lipid. Molekul pembentuknya lipid itu apa sih? Apakah trigliserida? TG kan lipid. Jadi TG adalah bagian dari lipid gitu. Jadi kalau menurut saya benar tadi jawabannya yang ini ya, teman kalian yang pertama ya. Jadi molekul utama lipid adalah gliserol dan asam lemak. Ya, jadi tadi pertanyaannya agak ini ya, agak mengacau ya. Jadi sebenarnya molekul utama lipid itu adalah gliserol dan asam lemak. Jadi jawabannya salah. Ya, trigliserida itu adalah bagian jenis lipid yang paling banyak pada makanan dan juga pada tubuh, tapi dia bukan molekul utama lipid. Molekulnya adalah gliserol dan asam lemak. Ya. Oke. Sebagian besar lipid pada makanan berada dalam bentuk trigliserida. Izin masuk, Ibu. Ya. Jawaban dari Silakan. saya salah. Salah. Yang benar apa? 97% lipid dari makanan tadi itu berbentuk trigliserida. Oke. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Anissa ya? Oke. Yang lain? Jawabannya apa? Salah juga, Ibu. Salah juga. Salah. Oke, benar. Salah ya jawabannya ya. Yang benar adalah trigliserida. Masuk hitung-hitungan. Ya, seorang pria 30 tahun dengan BB
berat badan 60 kg, dan tinggi badan 70 cm. Memiliki kebutuhan kalori sebesar 2.600 kilokalori setiap harinya. Berapakah kebutuhan lemak hariannya? Ayo, hitung. Kebutuhan harian lemak itu 20-35% dari total kebutuhan energi. Bu, izin tanya, ini pakai rumus Harris Benedict ya? Enggak. Harris Benedict itu kan kita sudah, jadi rumus Harris Benedict itu kan kita mencari mencari BMR ya. Cari kebutuhan kalori. Ini kan udah ada kebutuhan kalorinya. Langsung aja. Ini bisa diabaikan. Kita langsung aja sini. Kalau mau pakai Harris Benedict, hitung dari sini, dari BB, TB, umur, silakan. Boleh-boleh aja gitu. Cuman kalau udah ada kebutuhan kalori, soal seperti ini, sudah ada kebutuhan kalorinya, langsung aja dari sini. Yang ini bisa diabaikan. Gitu. Ya. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Ahmad. Kan ditanya kebutuhan lemaknya itu berarti 72,2 gram. Dapat dari mana? Karena kan di sini kalori sebesarnya kan 2.600 kalori. Itu energi kan. Berarti itu terdiri dari protein itu ada 15%, lemak 25%, dan karbohidrat itu 60%. Jadi itu dari karbo ke protein itu ditambah itu jadi 100. Berarti kalau 20, kalau dihitungnya lemak 25 dibagi 100, 0,25 baru dikali dengan kilokalorinya 650 bagi 9 hasilnya 72 10 dibagi 9 pembagian tetapnya lemak ini jadi hasilnya 72,2 gram. Oke. Ya. Hitungan sudah betul deh. Bagus. Di Ahmad ya. Yang lain? Yang lain mungkin menggunakan persen yang berbeda. Misalnya yang lain menggunakan 20% atau menggunakan 35% gitu. Jadi intinya sama kayak kemarin ya, Dek, ya. Jadi saya kita ambil tadi 25%. 25% dari kebutuhan seharinya dia, 2.600 kilokalori. Ini berapa? Berapa kilokalori? Lalu hasilnya ini nanti akan, kali ini kan masih kilokalori ya, satuan kilokalori. Jadi kilokalorinya ini harus dalam satuan gram. Jadi dibagi 9. Ini berapa gram? Begitu. Yang lain hasilnya ada yang beda? Kalau misalkan dapatnya 3,3%. Ayo satuannya, bener nggak? Nggak salah satuannya ya. Ini satuannya itu penting ya, Dek ya. Jangan sampai keliru. 4,3% atau gram atau kilokalori ini. Ayo. Oke ya. Ya, dihitung. Yang di kelas dapat berapa? Yang dapatnya beda? Jadi saya yakin adik-adik udah pada paham ya, intinya tuh caranya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. SFA, MUFA, dan PUFA adalah pembagian lemak berdasarkan jumlah karbon. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Yang benar berdasarkan apa? Rangkap. Oke. Oke, sip. Oke, dah itu aja kuisnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ikatan rangkap. Iya, betul. Yang ini ya, bersalah ya. Kuisnya udah ini aja. Sebelum kita masuk ke protein, apakah ada pertanyaan, Dek? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Dek. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Ibu. Jadi saya pernah dengar Ibu katanya kalau misalnya habis makan makanan yang berlemak atau banyak lemak, kalau makan buah nanas itu bisa netral atau lemak-lemaknya itu luntur. Apakah itu benar, Ibu? Oke, ya, saya menjawab ya. Pertama, Adek jawab itu, Adek baca itu dari mana? Sumbernya mana? Lalu dengarnya dari mana? Ya, Dengarnya karena dari mana? dari orang tua sih, Bu. Dari orang tua. Oke. Dan kalau misalnya Iya. habis makan daging atau pokoknya yang berlemak-lemak disuruh makan nanas biar lemaknya itu nggak banyak itu menumpuk di tubuh. Oke. Ya, Biar nggak pusing. ya, jadi suatu hal yang unik mengenai makanan ya, itu adalah banyak kayak info-info atau mitos-mitos yang berkembang tuh di masyarakat yang kita perlu hati-hati untuk menanggapinya ya. Apalagi nge-share itu ke orang lain. Saya pribadi belum pernah tahu, belum pernah mendengar kalau makan nanas tuh bisa mencegah lemak tuh diserap ya. Saya pribadi belum pernah tahu ya. Karena kalian tuh makan apapun, mau makan buah dibarengkan dengan makan lemak gitu ya, kan tinggi lemak, ya tubuh kita tuh punya enzim pencernaan yang baik di lambung, usus halus, yang itu tuh bisa mencerna itu semua dengan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Ya, jadi menurut saya nggak ragu ya dengan pernyataan itu ya, apakah benar atau enggak. Saya jujur belum pernah baca tentang itu secara ilmiah, itu deh. Itu ya. Baik, terima Gitu. kasih, Ibu. Ya, Berarti sama-sama. belum tentu benar ya, Ibu. Bisa jadi mitos juga. Iya, iya karena kayak banyak yang ini ya berkembang seperti itu ya, kayak saya takutnya kita tuh sudah banyak percaya sama pseudoscience. Jadi kayak misalnya info bahwa makan buah itu lebih baik, makan minum sari lemon pada pagi hari itu bisa lebih bisa membangunkan sistem pencernaan kita supaya kita siap untuk menerima makanan-makanan yang masuk. Nyatanya nggak demikian gitu. Nyatanya adalah itu tadi sistem pencernaan kita itu punya enzim yang senantiasa bisa aktif dan bisa mencerna makanan yang masuk secara efisien dan efektif. Gitu ya. Jadi belum ada bukti sampai ke arah sana. Ya. Terima kasih, Dek, pertanyaannya. Yang lain? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke protein.